ID siang ini kami awali dari KRL komuter lain tujuan Bogor Jakarta Kota mendadak keluarkan asap di stasiun Tanjung Barat. Insiden itu membuat pengunjung panik. Dalam video amatir yang direkam salah satu penumpang, para penumpang panik berhamburan keluar dari gerbong. Insiden terjadi pada pagi hari ketika kondisi KRL sangat padat penumpang. Asap diduga pertama kali muncul dari gerbong perempuan. Petugas KAI yang berada di lokasi segera lakukan pemeriksaan rangkaian kereta. Belum dipastikan penyebab munculnya asap. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, perjalanan KRL dilanjutkan kembali. Truk Fuso mengalami remblong hingga menabrak 4 mobil di turunan eksit tol Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara. Sementara karena pecah ban, sebuah minibus alami kecelakaan tunggal di ruas tol Wiyoto Wiono, Matraman, Jakarta Timur. Sebuah truk bermuatan asbes alami remblong di turunan eksit tol Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara. Truk baru bisa berhenti setelah menabrak 4 mobil yang berada di depannya. 2 mobil minibus tergencet truk, sementara pengemudi mobil bak terbuka alami luka ringan di bagian kaki. Truk Fuso awalnya melaju dari Bogor mengarah kota, namun saat turunan eksit tol Ancol Timur tiba-tiba remblong. Akhirnya supir banting setir dan menabrak sejumlah kendaraan. Jadi saya pelan-pelan sekali pijak lagi, hilang tiba-tiba remnya. Ngeblong, saya tarik ke kiri, itu banyak bekasan di sana. Sampai macam-macam trotoar, nggak berhenti juga. Kenceng apa gimana larinya? Kalau lari kenceng udah habis banyak tadi bang. Ada sempat pelan di atas tadi tuh, sempat ngerem persimpangan kan. Posisinya lagi macet bang? Sini, enggak, bawah sini macet. Macet. Berasa muatan nggak? Muatannya paling ada 1 ton bang. Apa sih muatannya? Muatan apa? Asbes. Kecelakaan juga dialami sebuah minibus di ruas tol Wiyoto Wiono, tepatnya di kilometer 4600 Matraman, Jakarta Timur. Diduga karena pecah ban, minibus oleng dan terguling hingga menimpa mobil lain yang ada di bawahnya. Beruntung pengemudi mobil yang tertimpa tidak terluka, sementara mobil yang terguling rusak parah. Pengemudi beserta penumpangnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Ban mobil yang kecelakaan di atas ketimpa mobil kaca depan kita. Jadi kaca kita retak semua, hancur. Itu kronologisnya. Baru habis itu kita kejar ke atas. Mobil yang kecelakaan itu kita nggak ketemu ininya lagi, udah dibawa langsung ke rumah sakit. Yang pengemudinya ada 2 orang. 1 luka parah, 1 masih bisa sadar lah, tapi dua-duanya dibawa ke rumah sakit. Itu pengemudinya kondisinya bagaimana Pak? Kondisinya kita tadi lihat, pas lihatnya posisinya kayak pingsan lah. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang terjadi beberapa kilometer dari arah Cawang menuju Tanjung Priok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku curanmor di Bekasi babak belur dihakimi massa setelah aksinya terpergok. Karena lukanya terlalu parah, pelaku dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk dirawat intensif. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Kampung Jati, Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, babak belur dihajar massa usai melakukan pencurian sepeda motor milik seorang warga yang sedang terparkir di pinggir jalan dalam kondisi kunci kontak menempel di motor. Pelaku yang saat itu sedang membawa sepeda tergiur melihat motor dengan kunci kontak masih menempel di motor. Kejar-kejaran pun terjadi antara pelaku dengan pemilik motor. Beruntung ada petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan patroli dan mengamankan pelaku dari amukan warga, kemudian membawa pelaku ke RSUD Kota Bekasi guna mendapatkan perawatan intensif. Pelakunya cuma sendiri bang, 1 orang. Bang, waktu kejadian itu posisi motor
seperti apa Bang dalam kontak kunci kontaknya? Kontaknya nyantol Bang. Oh, tertinggal ya? Iya tertinggal, masih di motornya. Kini kasus pencurian sepeda motor tersebut ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. TNI bebaskan warga Soanggama dari cengkraman KKB. 14 anggota kelompok bersenjata KKB tewas dalam kontak senjata di Intan Jaya, Papua Tengah. TNI berhasil membebaskan wilayah Kampung Soanggama, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya dari penguasaan kelompok KKB. Pak Bubung. Kontak tembak terjadi saat pasukan TNI diserang oleh kelompok KKB. Prajurit TNI melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Usai melakukan tindakan, situasi berhasil dikuasai dan kelompok KKB berhasil dipukul mundur. Dalam penyisiran pasca kontak, TNI berhasil menewaskan 14 anggota KKB. Di antaranya sejumlah pimpinan dan pelaku penembakan terhadap aparat keamanan sebelumnya. Pasukan TNI menghadapi perlawanan bersenjata dari sekitar 30 orang anggota OPM. Karena situasi yang membahayakan masyarakat dan pasukan, dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur pertempuran. Hasilnya, markas besar Kodam 8 Soanggama berhasil dikuasai dan sebanyak 14 OPM tewas dalam kontak senjata. Pasca kontak senjata, TNI sita 1 pucuk senjata api rakitan dengan 4 senapan angin, amunisi berbagai kaliber dan dokumen anggota KKB. Saat ini situasi di Kampung Soanggama aman dan kondusif, masyarakat tidak melakukan pengungsian serta menyambut positif kehadiran TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakamla berhasil menggagalkan dugaan aksi perompakan terhadap kapal takbot dan tongkang di perairan Kalimantan Timur. 5 orang terduga pelaku perompakan ditangkap. Kapal mencurigakan di perairan Kalimantan Timur disergap oleh KN Pulau Marore 322 Bakamla RI. Dari hasil penyergapan, Bakamla berhasil mengamankan 1 kapal kayu KM Bunga Lestari 03 yang diduga terlibat upaya perompakan. Kunci. Semua. Sini stop, kalian berdebat. Iya, Pak, stop. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah barang bukti, 2 buah golok, 7 sekop, 3 unit ponsel, dan 5 orang terduga pelaku perompakan. Seluruh terduga pelaku bersama kapal KM Bunga Lestari 03 diamankan. Keberhasilan KN Pulau Marore 322 ini menjadi bukti nyata kecepatan respon dan profesionalisme aparat Bakamla RI di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, anggota Patwal Polisi Militer hentikan mobil secara tiba-tiba hingga sebabkan kecelakaan. Kapus Pen TNI pun buka suara dan menegaskan jika Patwal terbukti salah akan dijatuhkan sanksi. Viral di media sosial memperlihatkan anggota Patwal Polisi Militer menghentikan mobil secara tiba-tiba saat mengawal kendaraan pejabat di Kebayoran Baru, Jakarta. Aksi tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena sebuah sepeda motor menabrak mobil dari belakang. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Marinir Freddy Ardianza menyampaikan jika terbukti terjadi pelanggaran, TNI akan memberikan sanksi sesuai ketentuan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi konten di media sosial, 2 pelajar nekat terjun ke sungai dari jembatan setinggi 6 meter. Naas karena tak bisa berenang, keduanya pun hanyut terbawa arus sungai. Inilah detik-detik 2 pelajar yakni Septian Wahyu Ramadhani dan Nata Kolbi Hidayat yang hendak membuat konten video terjun dari atas jembatan Sungai Gung di Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Kamis sore.
Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong kepada temannya yang merekam video. Naas, teman korban tidak bisa menolong karena tidak bisa berenang. Kedua korban pun hanyut terbawa arus sungai. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir sungai dan penyelaman. Namun hingga Kamis malam, pencarian belum membuahkan hasil. Operasi pencarian pun dihentikan dan dilanjutkan pada Jumat pagi. Untuk radius pencarian pada malam hari ini di seputaran titik koordinat lokasi jatuhnya korban. Kemudian dilanjutkan esok hari. Konten berujung maut ini terjadi saat 5 orang pelajar hendak membuat video yang akan diunggah di media sosial. 2 orang terjun ke sungai dan lainnya merekam video. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Satu dari 2 pelajar yang tenggelam akibat membuat konten ditemukan meninggal dunia di Tegal, Jawa Tengah. Jasad satu pelajar, korban konten berujung maut, ditemukan warga desa Kaligayam, Tegal, Jawa Tengah. Korban ditemukan mengapung 5 meter dari titik mereka terjun ke sungai. Usai dievakuasi, korban dibawa ke mobil jenazah, lalu dibawa ke RSUD Kardinah, Tegal. Petugas pun terus mencari keberadaan jasad remaja lainnya. Sebelumnya, kedua remaja ini melompat ke sungai demi membuat konten pada Kamis petang. Saat mereka melompat, ketiga temannya merekam video untuk disebarkan di media sosial. Naas, usai melompat, keduanya tidak lagi muncul ke permukaan. Dan untuk informasi terkini pencarian korban, kita langsung menuju ke jurnalis iNews Unibar yang saat ini sedang berada di desa Kaligayam, Tegal, Jawa Tengah. Selamat siang Unibar, bagaimana proses pencarian korban lainnya hingga saat ini? Ya, Reza, sejak tadi pagi tim SAR gabungan dari Basarnas Malang, kemudian PMI, polisi dan TNI masih melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran alur sungai di arah 1 km, radius 1 km di bawah jembatan hingga mendekati alur-alur sungai yang berada di lokasi korban terjun ke sungai. Namun saat ini pencarian dihentikan karena tim SAR beristirahat kembali, kemudian nanti Jumat dilanjutkan dengan pencarian lagi untuk 1 korban yang belum ditemukan. Sementara keluarga korban juga masih menunggu keputusan dari tim SAR untuk pencarian lebih lanjut karena semalam keluarga korban sempat pingsan pada saat ikut melakukan pencarian. Reza. Baik, Unibar, apakah Anda dapat menunjukkan kepada kami bagaimana lokasi untuk proses titik pencarian para korban dan di manakah korban pertama tadi pagi ini ditemukan? Baik, Reza. Ya, jadi korban ditemukan sejauh 5 meter dari titik awal dia menerjunkan diri bersama temannya. Dan sejauh sekitar 10 meter di bawah jembatan sungai. Warga masih menonton aktivitas di bawah jembatan. Dan di bawah jembatan ini arusnya cukup deras. Terdapat pusaran air karena diperkirakan ada lubang persis di bawah jembatan, sehingga menyulitkan tim SAR untuk melakukan penyelaman. Baik, demikian Reza. Unibar, mengingat bahwa kedua korban ini tidak bisa berenang, apakah ada kemungkinan paksaan untuk membuat konten ini kepada kedua korban? Ya, jadi sebelumnya 2 korban ini terinspirasi dari sekolah lain yang membuat konten serupa sehingga ingin melakukan aksi yang sama. Namun mereka tidak menyiapkan diri karena sungguhnya di dasar ini ada sebuah pusaran air yang cukup deras. Walaupun mereka sempat bisa berenang, namun airnya arus dari dalam. Sementara teman-temannya tidak bisa berenang dan tidak menolong
dua korban tersebut. Reza. Baik, terima kasih Yundibar. Kami terus tunggu update. Terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sejumlah pelajar di Pangandaran, Jawa Barat terjaring razia bolos sekolah kabur berlarian ke tengah sawah. Selengkapnya usai jeda.